Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Rafa. Halo. Halo, Rafa, Ya, selamat malam. Tolong buka Selamat kamera, malam. Bang. Tolong buka kamera, Bang. Bisa, Bang, Halo. dimatiin dulu musiknya, Bang. Dek, matikan dulu deh. Ini dialog. Halo, malam. Ya, Mikana. malam, Bang. Rafa. Terima Jangan kasih merokok nih. ya, Bang. Jangan merokok, Bang, depan kamera ya. TikTok ya, enggak boleh. Oh, Bukan kirain merokok. rokok ya. Oke, sorry. Kirain tadi rokok. Oke, Bang Rafa, Ya. silakan. Saya tadi nyimak juga ya. Ya, memang sih nggak dari awal. Nah, tadi Mbak Mikana mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Nah, bagaimana dengan ini? Dalam surat apa ya, saya tidak ingat ya gitu ya. Bunyinya begini, waktu Yesus itu disalib, ya, Yesus itu berkata dalam surat apa saya nggak tahu ya, Eli Eli sabachthani, yang artinya wahai Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalaulah memang Yesus itu Sang Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa dia mengatakan seperti itu? Itu saja dulu. Oke, gini ya. Eli Eli lama sabachthani itu bahasa Aramaik yang artinya Elohimku, Elohimku, kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi itu penggenapan nubuatan di Mazmur 22 bahwa Mesias akan mengucapkan itu di atas kayu salib. Iya. Karena roh yang di dalam diri Yesus itu adalah Allah, Elohim. Iya. Nah, saya mau tanya sama Abang, di dalam dirimu ada roh kan? Betul. Rohmu itu dirimu sendiri apa rohnya si Polan? Roh. Ya, roh kita masing-masing ini kasih roh. Setiap jasad kita diberi roh. Iya. Di dalam Dari dirimu, Yang diri Maha Abang Kuasa. itu ada rohmu ya. Itu roh si Rafa apa rohnya si Budi? Siapa dong? Ah, mantap, keren. Nah, begitu pula roh yang di dalam diri Yesus Kristus itu adalah Elohim, yang adalah dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa roh itu akan meninggalkan tubuhnya, makanya Tuhan Yesus berseru seperti itu. Udah paham, Bang? Iya, saya paham. Ya sudah, Bang. Artinya bahwa roh dalam diri Yesus Kristus itu adalah Elohim, Bang. Jadi ketika kita matikan roh kita itu meninggalkan tubuh kita, artinya tidak ketika kita matikan roh kita itu sudah enggak hidup lagi dalam diri kita, betul ya? Iya. Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus itu yang berkuasa ya melepaskan nyawanya. Dia juga yang berkuasa mengambil nyawanya sehingga dia bangkit. Iya. Jadi tadi Mbak mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Ya. Saya tidak ada bilang gitu. Tuhan Yesus mati dan bangkit, Bang. Ya, saya tadi kalau tidak salah dengar seperti itu, atau saya yang salah dengar. Ya, Abang salah dengar karena saya selalu katakan Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Berarti bangkit dari kematian apa bangkit dari apa gitu di hari ketiga itu? Iya, bangkit dari kematian lah, Bang. Nah, logika kita saja, logika bodoh gitulah ya. Saya nih mohon maaf. Nah, kalaulah memang Yesus itu Sang Maha Kuasa, ya.
kenapa mesti melalui proses dulu kayak prosesnya manusia gitu. Walaupun ya seharusnya kan Sang Maha Kuasa bisa aja berbuat apa saja yang dikehendakinya, kan begitu. Apa yang tidak mungkin bagi Sang Maha Kuasa. Nah, iya bang. Jadi gini, ketika abang mengaku itu logika bodoh karena abang bodoh, ya mohon maaf dengan segala hormat. Kalau logika bodoh nggak akan nyampe bang saya jelaskan ini. Cemana lah bang. Kenapa sudah ngaku logika bodoh? Ya kalau saya jelaskan ini abang ngerti nggak sih? Karena dia sudah mengaku bodoh teman-teman. Aduh, mohon maaf ya bang, karena abang sendiri yang bilang. Bukan berarti saya mengaku saya bodoh. Maksudnya itu pikiran. Tadi kan abang bilang ini logika bodoh katanya. Ya kalau orang logika bodoh gak akan nyampe bang. Cuman ya bang ini. Begini kakak. Ya. Kita terlepas dari firman dulu lah ya. Iya masalahnya bang yang bisa memahami ya kematian dan kebangkitan itu bahwa artinya dia adalah Allah yang Maha Kuasa itu hanya dipahami oleh logika yang cerdas. Kalau orang bodoh pasti menghina, merendahkan, masa sih Tuhan mati dan dia bangkit. Itu namanya memang logika DOH bang. Tetapi kalau logika yang cerdas, siapa yang pernah bisa mematahkan kutuk kematian? Dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Gak akan ada selain Tuhan itu sendiri. Itu namanya logika cerdas bang. Justru kakak udah selesai. Justru orang yang punya logika yang cerdas nggak akan bisa menerima yang seperti itu. Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak akan pernah mati. Olah bang, justru logika cerdas kita tidak ada siapapun yang bisa bangkit dari kematian, yang bisa mematahkan kutuk kematian selain Tuhan itu sendiri. Karena semua nabi, semua manusia mati, dia membusuk nggak bisa bangkit bang. Karena apa? Dia bukan Tuhan, dia nggak punya kuasa. Tetapi ketika Yesus Kristus mati dan bangkit pada yang ketiga, itu membuktikan dia Tuhan yang Maha Kuasa, bang. Itulah logika cerdasnya, bang. Dan logika cerdasnya, bang, kenapa manusia nanti dari zaman bisa bangkit? Karena Tuhan Yesus telah membuktikan dia mati dan bangkit pada yang ketiga, sehingga yang percaya kepadanya juga akan ikut bangkit. Itu namanya logika cerdas, bukan halu. Yang halu itu, yang logikanya bodoh itu, dia percaya nanti dari zaman ada kebangkitan, sementara dia belum pernah ya mengetahui dan mempercayai ada pernah mati dan bangkit. Itu namanya logika bodoh dan halu. Ya berarti orang yang nggak beriman itu kakak, kalau dia tidak percaya dengan kematian dan hari kebangkitan, berarti tidak beriman dengan hari akhirat. Gitu. Bang, logikanya bang, kalau nanti di hari zaman ada kebangkitan, harus ada yang buktikan kenapa, harus ada yang membuktikan bahwa dia pernah mati dan bangkit, hidup kekal selama-lamanya, baru kita bisa ikut bangkit juga. Kalau nggak pernah ada yang terbukti mati dan bangkit, bagaimana mungkin nanti ada kebangkitan? Oke kak. Saya anggap saya sudah paham nih maksud kakak ini. Oh ya, bagus, good. Satu lagi pertanyaan saya. Apa yang menyebabkan kenapa Yesus yang kami yakini Nabi Isa alaihissalam kalau di Islam ya itu shalom ya shalom ya silakan ya, lanjut dulu Rafa. Salam abangnya. Jadi maksud saya begini, indikasi apakah ya sehingga Yesus itu dinyatakan, dianggap dan diyakini dan menurut teman-teman di Kristiani bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa gitu. Ya. Apa sih indikasinya kenapa dikatakan Allah gitu? Ya, silakan itu saya yang jawab silakan. Ya, silakan Ito. Puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Jadi Bang, standar kami Kristen itu tinggi, Bang. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Jadi Bang, kami Kristen tidak akan pernah menyembah kepada ya oknum yang hanya mengaku-ngaku Tuhan. Ya, enggak.
Jadi banyak sekali oknum yang mengaku Tuhan, banyak. Iblis pun mengaku dia Tuhan dan ingin disembah. Jadi setiap kalau ada oknum yang hanya mampu berkata-kata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Kami tidak akan pernah mau menyembah Tuhan seperti itu, Bang. Itu namanya NATO. No action, talk only. Ya, Bang ya? Nah, tetapi kami Kristen, Bang, akan menyembah Tuhan yang benar-benar nyata kuasanya dan benar-benar nyata bukti cintanya. Ya, Bang, di mana Tuhan Yesus kami, dia datang ke dunia ini, Bang, berinkarne, ya, yang eksistensinya roh menjadi daging, sesuai dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7, ya, Bang, mengosongkan dirinya demi cintanya akan manusia. Ya, Bang, dan selama dia di dunia ini untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat itu, ya, Bang, agar dia bisa menebus kita dari tuntutan hukumnya itu. Ya, Bang, dia juga membuktikan kuasa-kuasanya yang begitu besar, yang tidak bisa diklaim oleh Tuhan-Tuhan yang lain. Di mana Tuhan kami melakukan perkara-perkara besar. Dia berjalan di atas air. Dia mampu menyembuhkan Bartimeus yang buta. Ya, bahkan yang lumpuh dia bangkitkan, dia buat berjalan. Nah, lebih dahsyat lagi, Bang. Lazarus yang mati dia mampu bangkitkan. Tidak ada, ya, yang bisa melakukan hal sedahsyat itu. Ya, oke, abangku, itulah kami Kristen. Oke, Bang. Nah, jadi itu poinnya. Ya, jadi kami Kristen itu, Bang, menyembah, ya, yang bukan hanya mau ya berkata-kata, tapi tidak melakukan aksi-aksi nyata. Coba misalnya, kalau ini saya cuma bertanya kepada Bang Steve, ya. Kalau misalnya abang mau jawab, silahkan. Nggak mau jawab juga nggak apa-apa, brother. Karena kami menghormati brother dan agama brother. Nah, Tuhan abang itu kan tidak terlihat. Betul? Ya, dan tidak menyerupai apapun. Ya kan? Nah, coba misalnya brother, kenapa brother begitu yakin dengan Tuhan brother itu yang bernama Allah SWT itu? Adakah satu mujizatnya atau perkara besar yang dilakukannya, ya, yang pernah brother, ya, yang bisa dituliskan, yang tidak mampu, ya, yang tidak mampu diklaim oleh Tuhan yang lain? Silahkan, Bang Sef. Kalau boleh. Tapi kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya coba jawab. Ya, tapi sebelum saya jawab, saya komentar dulu yang abang sampaikan tadi. Izin. Nah, kalaulah seandainya, tadi abang bilang, kami beriman dengan apa? Dengan standar yang tinggi. Ya, tidak, ya, harus ada bukti gitu. Ya. Kan nampak buktinya bahwa Yesus menghidupkan orang yang sudah mati, membangkitkan, ya. Iya. Menyembuhkan orang yang sakit dengan sekali usapan, yang buta, dan banyak lagi mukjizat-mukjizat yang telah dibuktikan, kan begitu. Ya. Nah, pertanyaannya begini, kalaulah seandainya ya Yesus tidak membuktikan seperti itu, apakah iman abang tetap? Itu pertanyaannya. Karena itu kan jadi berandai-andai ya, Bang? Iya. Karena tadi kesannya kan seakan-akan ada bukti barulah kita percaya, baru kita yakin, kan gitu. Buktinya apa? Itu tanda buktinya bahwa mujizat-mujizat yang telah dinubuatkan, ya, yang telah diceritakan dalam kitab suci, kan begitu. Nah, pertanyaan abang jadi gini dia, Bang. Ya. Itu kan abang memunculkan pertanyaan baru. Ya kan? Nah, kalau seandainya gitu kan, brother. Nah, saya akan jawab pertanyaan brother ini. Semua pertanyaan brother nanti akan kita jawab. Tapi yang saya tanya dulu tadi, tolong brother jawab kalau boleh. Ya, kalau boleh brother jawab. Ya, saya akan jawab semua. Silakan. Begini, Bang. Kalau saya coba jawab ya. Kalau di dalam Islam, ya, kita ada namanya rukun iman gitu. Nah, rukun iman itu salah satunya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Allah itu tidak tampak. Artinya bukan tidak tampak. Sepertinya gini. Kenapa Allah itu tidak tampak? Tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Ya, kita analogikan aja dulu. Jangankan sang pencipta, jangankan sang maha kuasa.
pencipta langit semesta ini, alam dan seluruh makhluk yang ada. Oh, jadi Angin abang saja, berkata angin saja tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Angin baru itu baru ciptaan yang salah satu menciptakan ciptaan. angin itu siapa, Bang? Yang menciptakan Allah. semesta ini menurut abang? Menurut Allah ya, Bang ya. Ya. Jadi sebentar, Bang. Abang tapi kalau itu dia, Bang. Sebentar, Bang. Kalau itu dia, Bang. Sebentar, saya belum selesai. Sebentar. Boleh. Nah, izin, Bang. Dah selesai, nanti silakan Abang tanggapi. Ya. Siap. Jadi itu baru contohnya angin. Angin saja salah satu ciptaan dari Allah, ciptaan dari Sang Maha Kuasa. Tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Itu angin. Contoh lagi jin, makhluk jin. Jin nggak bisa kita lihat. Tetapi dia ada, diciptakan Allah. Apalagi Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Bagaimana kita bisa melihatnya? Nah, kira-kira seperti itu dulu, Bang. Saya nggak bisa jawab panjang-panjang lebar ini. Silakan ditanggapi, Bang. Thank you. Terima kasih, Bang Chef. Jadi, Abang artinya Abang juga belum bisa menunjukkan satu bukti perkara besar atau mujizat yang bisa dilakukan oleh Tuhan Abang, yaitu Allah SWT. Ya, Abang hanya berkata angin, ya, atau semesta alam ini. Ya, kalau itu, Bang, dia bisa diklaim, Bang. Menurut kami Kristen, Bang, yang menciptakan dunia ini dan semesta ini bukan Allah SWT, Bang, tetapi Yod-Heh-Vav-He, Yeshua HaMashiach. Namun, Bang, menurut orang Hindu, yang menciptakan dunia ini juga bukan Yod-Heh-Vav-He dan bukan Allah SWT, tapi Sang Hyang Widi, Bang. Itu kan klaim, betul, Bang? Ya, itu klaim-klaim sepihak menurut agama dan kitab masing-masing. Tetapi, Bang, bisa nggak kita munculkan satu bukti dari klaim kita itu? Siapa yang memunculkan bukti klaim itu, ya Bang, yang bisa memunculkan bukti klaim itu, itulah kebenaran. Ya, ini fair play. Ya, Bang? Jadi di situ dia, Bang. Nah, kalau Abang bertanya kepada kami Kristen, saya bisa tunjukkan satu klaim, bukti klaim bahwa yang menciptakan dunia ini adalah Yod-Heh-Vav-He, Yeshua HaMashiach, yang tidak mampu diklaim oleh kitab dan agama lain. Itulah kami Kristen, Bang. Nah, cuman dalam hal ini kan Abang berkata Abang mengimani. Karena Abang Islam dan percaya kepada Quran, sehingga Abang berkata yang menciptakan semesta ini adalah Allah SWT. Tetapi Abang tidak bisa memunculkan satu bukti dari klaim itu. Ya kan? Nah, satu lagi, yang Bang. Ini yang saya yang mau saya katakan kepada Abang ini tadi, ya. Yang mau saya katakan kepada Abang ini tadi, Bang, adakah ya satu bukti, ya Bang, bahwa Allah itu, Bang, maha kuasa. Allah Abang kan yang Abang imani kan maha kuasa, maha segalanya, betul, Bang? Nah, Abang ada nggak satu bukti yang Abang bisa hadirkan, ya, Abang bisa ucapkan di sini, Bang, yang tidak mampu diklaim oleh Tuhan-Tuhan yang lain? Soalnya gini dia, Bang, ya, tanpa mengurangi rasa hormat, brother. Jadi kalau yang mengaku Tuhan, Bang, dan ingin disembah banyak, seperti saya katakan, Bang, iblis pun mengaku dia Tuhan dan ingin disembah. Di tahun 80-an, Bang, ada seorang oknum di Texas bernama Jim Jones. Dia mengaku dia Tuhan dan ingin disembah. Ya, Bang. Di tahun 2000-an kemarin, Bang, ada orang bernama Cecep Solihin di Bandung dan mengaku dia Tuhan dan ingin disembah. Ya kan? Tapi itu namanya NATO, Bang. Tapi apakah kita lantas langsung mau menyembahnya? Kan enggak. Betul? Ya kan? Karena seperti Abang bilang, Abang, teman-teman saya, saudara saya yang Muslim kan selalu berkata, kami berakal, baru beriman. Kan gitu, Bang. Ya, jadi coba misalnya, Bang, tandanya misalnya kayak misalnya Bang Chef, ini orang yang berakal lah. Ya, orang yang memakai logika yang bijaksana lah, yang keren. Gitu. Apa yang bisa Abang hadirkan di sini, Bang? Begini saja, Bang, ya. Saya untuk menjelaskan yang lebih detail, mungkin ini kayak gini Bang Rafa. Bentar Bro Daniel. Kayak gini Bang Rafa. Bro Daniel. Dia mujizat yang nyata. Biar jangan dipotong dulu. Iya. Biar jangan dipotong dulu. Boleh. Bang Daniel silakan Bang. Mungkin mau enggak, silakan Bang Chef dulu, selesaikan, Bang. Kita di sini adil, Bang. Enggak apa-apa. Bang Daniel tadi mau ngomong sesuatu itu kayaknya. Enggak, saya berikan waktu untuk Bang Chef dulu. Ya, saya berikan waktu untuk Bang Chef dulu. Silahkan, Bang. Apa bukti yang Abang bisa hadirkan?
sebagai Izin bukti Bang, klaim ya abang itu. izin Abang, izin Kakak ya, Bang Daniel ya. Kalaulah ya, ini mohon maaf, ini masalah keyakinan itu masing-masing ya, kita nggak bisa intervensi, Gitu. kita tidak bisa cuman sekedar kita menanggapi ya. Nah, ya namanya diskusi ya Bang ya, kita diskusi. Nah, kalaulah seandainya tadi Abang bilang ya, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, salah satunya dengan mukjizatnya yang bisa membangkitkan orang mati, ya, menyembuhkan orang yang buta. Nah, bagaimana dengan ini Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kaminya Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim itu menghidupkan yang mati sudah terpotong-potong lagi, dipisah-pisah, dihidupkan. Kenapa tidak Nabi Ibrahim gitu? Maksud saya, abangku izin. Maksud Sebentar, saya, Bang. Bang. Iya, Bang. Abang Sebentar. bukan, iya, enggak. Maksud saya, Bang. Abang jadi kan ini saya hadirkan bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Ya kan, Bang? Nah, abang silahkan hadirkan bukti bahwa Allah SWT itulah Tuhan. Ya, Bang. Belum dalam koridor, saya membantah narasi abang dan abang membantah narasi saya. Abang hadirkan dulu bukti dari abang. Biar fair play, Bang. Gitu dia, abangku. Nah, kalau masalah apa yang bukti abang sama bawa? Ya, kalau masalah bukti, kalau secara saya nggak bisa jawab. Tetapi yang saya ketahui, ya, yang saya imani gitu ya kan? Buktinya Allah itu yang mengatur segalanya di dunia ini, ya ini kehidupan di dunia ini telah diatur. Matahari terbitnya pagi, terbenamnya sore, ada siang, ada malam, ya kan? Ada hidup, ada mati, dan teratur berjalan sesuai dengan takdir dan ketetapan yang kuasa. Itulah saja. Artinya abang, artinya abang mengimani saja ya, tetapi tidak bisa memakai logikanya ya, Bang ya. Belum bisa saya. Belum ya. Oke, nggak apa-apa, Bang. Oke, jadi teman-teman sudah dengar ya. Jadi Bang Saif artinya kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang beriman pada hakikatnya. Ya, pada dasarnya kita orang-orang yang beriman. Jadi jangan, supaya ini Bang, kenapa saya berkata ini? Supaya kita jangan menjadi orang yang berstandar ganda. Ya. Di agama kita tidak memakai akal dan logika kita. Tetapi di agama orang lain, kita memaksakan akal dan logika kita. Agar kita tidak menjadi seperti itu. Jadi kalau kita juga orang yang beriman, maka kita hormati iman agama lain. Seperti itu. Terima kasih Bang Saif ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Artinya kita adalah orang-orang yang beriman. Bang Saif ini tetap sahabat saya dan saudara saya. Lanjut Bang Bro Daniel. Lanjut brother. Sorry tadi. Gak apa-apa. Sebenarnya kalau berbicara pembuktian, kayak ini bukti yang sampai sekarang masih ada gitu loh. Kalau yang disembuhkan gitu kan, mungkin nanti dari pemikiran dari Abang Saif berarti mereka kan udah nggak ada, ini udah meninggal. Tetapi mujizat yang Tuhan Yesus buktikan itu, dia mengubah air yang menjadi anggur itu di Galilea, ya, itu sampai detik sekarang masih ada. Nah, dan itu pun itu terjadi waktu pada saat Yesus dia lagi ke Kana. Nah, itu di Galilea. Tetapi bukti yang masih ada sampai detik sekarang ini, dan bukti itu diminta oleh di sini kota NTT, Nusa Tenggara Timur, di Soe, ya, bertempat di Soe. Itu bisa di googling teman-teman. Itu mereka berdoa minta air yang di sumur itu menjadi anggur. Dan itu terbukti, itu ada di Soe, nanti buka di googling. Itu sampai datang itu orang untuk mendeteksi, dan itu pun nyata. Nah itu mereka minta kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Itu terjadi. Nah yang Bro Living tadi minta kan pembuktian. Jadi kalau mengklaim itu bisa saja semua agama mengklaim bahwa mereka Tuhan mereka yang menciptakan. Itu loh, kalau saya cuma bisa katakan itu. Bagi saya seperti itu. Lanjut. Ya, terima kasih Bang Daniel. Ya, satu lagi sama-sama. Bukti saya baru teringat juga ya. Ya, nggak usah bukti dari
keesaan kemahakuasaan Allah ya. Nabi Muhammad SAW aja diberi mukjizat membelah bulan. Ya silahkan coba dicek, betul enggak bulan itu setelah sekarang dicek memang terbelah, ada bekas belahannya. Itu terbukti, silahkan dicek di channel-channel YouTube yang ada terkait itu. Tapi sampai sekarang kita lihat bulat loh Bang. Enggak terbelah. Silahkan aja, itu kan silakan jauh. Ya silakan pakai data Bang. Siapa ilmuwan yang mengatakan bahwa bulan pernah terbelah? Silahkan dicek aja di YouTube ya, channel yang bawa data lah Bang. Kasih referensi supaya tahu saya bisa buka di mananya. Referensinya siapa ya? Maaf saya nggak ingat, silahkan aja di searching aja, silahkan aja di searching. Terus satu lagi ya, Allah itu mengatakan dalam Al-Quran bahwa dua laut bertemu ya, dua laut bertemu dan itu ada dinding pembatasnya. Nah kalau masalah laut itu ada dinding pembatas, itu pun sudah banyak di-share orang di YouTube itu videonya. Dan banyak sekali sih, saya nggak tahu banyak karena wawasan saya masih sempit dan ilmu saya masih sangat rendah gitu ya. Jadi saya pun apalagi ingatan saya itu juga kurang ini, makanya nih Bang, saya ada buka nih Bang. Ini ya? saya ada buka, saya baca ya. Ya. Berdasar di media sosial dimanapun yang terdapat, informasi mengenai ilmuwan NASA yang menemukan bukti bahwa bulan pernah terbelah dua, berdasarkan hasil penelusuran tim Jalah Hoak, diketahui bahwa ilmuwan NASA temukan bukti bulan pernah terbelah dua adalah tidak benar. Ini datanya nih. Ya. Abang kan suruh buka data, saya cari nih. Nih, bahwa penemuan itu tidak benar. Oke. Mengenai ini laut kan itu, menurut sahabat Nabi Ibnu Mas'ud kan, suku Quraisy di Mekah meminta kepada Nabi Muhammad bukti kebenaran risalahnya dengan membelah bulan, maka Allah mengabulkan permintaan itu dan bulan pun terbelah. Ini kan menurut dalil ini kan. Tetapi ya, bukti dari telusuran dari semua ilmuwan tidak benar. Oh begitu ya? Ini dalilnya semuanya. Iya. Ya, itu channel siapa? Nanti abang carilah datanya yang tepat supaya siapa yang bisa membuktikan itu. Kalau di sini semua ilmuwan mengatakan tidak benar. Ini ilmuwan. Ya. Kalau NASA itu mencangkup dunia. Bang Sef. Jadi saran kita Bang, karena ini kan di ruang publik, ya kan Abangku, karena ini di ruang publik, biarlah kalau kita memang berbicara, mengklaim sesuatu, kita harus membawa data yang valid, supaya memang kita menjadi orang yang mempermuliakan agama kita dan mempermuliakan Tuhan kita, ya kan Bang? Tidak membawa satu data-data yang memang kemungkinan atau mungkin ini Bang, tidak dipastikan. Karena gini dia Bang. Jadi misalnya kan, kalau misalnya kita pergi nih ke hakim ya kan. Pak Hakim, itu tanahku loh gitu kan. Itu kan klaim. Nah hakim nanya nih Bang, apa buktinya itu tanahmu? Hakim nanya, adakah sertifikatnya? Nggak ada. Adakah SK camatnya? Nggak ada juga. Ya kan Bang? Ya, lantas hakim berkata apa Bang? Ini kayaknya bro, kau udah berat nih. Kau maunya rawat inap atau rawat jalan? Gitu katanya Bang Sef. Kan repot gitu ya kan Bang? Yang itu Bang, jadi coba ini sekedar nanti Bang, entah kapan mau Bang cari silahkan ya. Masalah laut itu. Iya. Temuan dua samudera, dua laut itu ada batasnya tuh. Ada pembatasnya. Nampak batasnya. Tetapi gini dia Bang, seperti saya katakan tadi kan Bang. Jadi Abang harus memastikan bahwa yang membuat itu adalah Allah SWT, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Abang bukan harus SWT, mencari Bang. Satu. Nah, jadi bukan Allah SWT kan? Bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Bang.
Ya kalau singkatannya kan SWT Bang, bukan? Enggak Bang, kita nggak pakai singkatan itu Bang. Itu orang. Oke, jadi orang Allah ada ya. itu Bang. Tapi baru Abang yang ada, saya sering diskusi sama teman-teman Islam, baru Abang yang menyanggah pada saat saya bilang SWT. But it's okay, saya menghormati brother. Ya, nggak apa-apa. Saran saya terima. Ya, jadi Abang harus bisa hadirkan satu bukti nantinya Bang, bahwa memang Abang telusuri, tracing. Jadi saya juga Bang menjadi orang yang beragama yang memang menguji iman saya, gitu Bang. Nah Abang juga menjadi seorang beragama yang menguji iman Abang. Itu hak Abang, ya, dan itu juga kewajiban Abang. Jangan supaya kita menjadi orang yang beragama yang memang benar-benar paham akan agama kita dan iman kita, ya Bang ya. Saran dari saya, brother, karena saya adalah sahabatmu. Thank you, Bang. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ya. Oke, tadi kan awalnya saya kan mau bertanya sama Kak hostnya. Jadi sekarang Bang Living malah bertanya ke saya, balik bertanya tadinya kan. Iya. Orang yang bertanya itu kan berarti ilmunya lebih rendah biasanya gitu. Nah ditanya, malah balik ditanya, ya jawabannya ya karena nggak ada bahan, terus nggak ada persiapannya cuma nanya aja tadi. Oh iya. Seperti itu Bang. Kenapa saya bertanya kepada Abang? Karena jujur Bang, saya harus akui. Jadi saya bertanya kepada Abang bukan tentang iman saya. Saya bertanya kepada Abang tentang iman Abang, seorang Islam. Jadi saya memang harus mengakui bahwa pengetahuan saya tentang agama Islam dan Al-Quran jauh sangat kurang dibanding dengan Bang Saif. Makanya saya bertanya kepada Abang. Betul Bang? Nah Abang juga, karena Abang juga mengakui pengetahuan Abang tentang kekristenan dan Tuhan Yesus jauh sangat kurang dibanding kami. Makanya Abang bertanya. Begitu Bang? Benar. Kan? Cocok ya? Gitu. Cocok Bang. Sip. Oke Bang, saya rasa udah cukup dulu buat Bang Rafa, kita naikkan dulu yang lain ya. Terima kasih Bang Rafa sudah bertanya. God bless you. Mohon maaf ini ya. Mohon maaf, kita sekedar aja. Sharing saja. Sama-sama Bang. Iya Bang, sama-sama Bang. God bless you Bang. Salam sehat selalu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bang Rafa yang cakap dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama kali ini terdapat beberapa pertanyaan tentang pada waktu disalib kenapa Yesus berkata Eli, Eli, lama sabachthani yang artinya Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Jawaban dari Mihana bahwa itu adalah nubuatan dari Mazmur 22. Lalu ada pertanyaan lagi mengenai kalau Yesus itu Sang Maha Kuasa, kenapa Yesus harus mengalami proses seperti manusia dulu untuk menebus dosa manusia seperti mengalami kelahiran lalu. Kematian di atas kayu salib, seharusnya kan yang namanya Sang Maha Kuasa bisa berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Apa yang tidak mungkin bagi Sang Maha Kuasa? Tinggal berfirman langsung jadi seperti waktu menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa waktu penebusan dosa kok tidak menunjukkan kemahakuasaannya? Silahkan para penonton sekalian memberikan tanggapan terkait masalah ini dengan cara tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Mazmur 22, lihat satu perikopnya.